Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melaporkan per 1 November 2023 progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah mencapai 22,1%. Adapun dalam periode 2020 hingga 2024 dukungan infrastruktur pembangunan IKN mencapai Rp60,99 triliun untuk 85 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur dasar. Analis menilai, sejumlah emiten akan diuntungkan dari berlanjutnya proyek IKN Nusantara ini. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Daniel A. Wijaya menilai, sektor semen akan diuntungkan dari pembangunan IKN, seiring meningkatnya permintaan semen untuk keperluan pembangunan. PT Semen Indonesia Tbk, SMGR, dinilai Daniel masih menjadi primadona untuk menyuplai semen ke IKN. Ini terlihat dari pasokan SMGR ke IKN yang sudah mencapai 71% dari total kebutuhan di sana. Daniel melihat, permintaan semen di Kalimantan masih tinggi. Ini tercermin dari volume penjualan semen di Kalimantan periode bulan Oktober 2023 yang tumbuh 36,4% secara year-on-year. Pembangunan IKN juga akan menjadi katalis bagi sektor konstruksi. Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia Andre Wijaya mengatakan, perkembangan pembangunan IKN akan berdampak langsung pada sektor konstruksi, karena kontrak-kontrak baru yang diteken umumnya terfokus pada infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah. Raihan kontrak baru dari IKN akan berdampak positif bagi PT Wijaya Karya Tbk, WIKA, dan PT Waskita Karya Tbk, WSKT, karena keduanya mempunyai permasalahan leverage. Memenangkan kontrak baru akan meningkatkan arus kas WIKA dan WSKT. Emiten pengembang properti juga berperan dalam menyukseskan pembangunan IKN. Nusantara, yang dirancang menjadi Smart City, memerlukan fasilitas pendukung seperti real estate komersial, perumahan, pusat pendidikan, dan perkantoran. Namun, RHB Sekuritas menilai, dampak IKN terhadap sektor properti secara keseluruhan masih netral. Sebab, emiten properti memerlukan belanja modal yang besar untuk memulai proyek pembangunan mereka dari awal, misal untuk membuka lahan dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan. Penerima manfaat paling besar kemungkinan adalah PT Pakuwon Jati Tbk, PWON. Sebab, PWON berfokus pada pendapatan berulang, recurring income, dari bangunan komersial. PWON juga mempunyai pengalaman membangun pusat perbelanjaan. Selain itu, biaya untuk membangun akses jalan ke kawasan komersial lebih rendah dibandingkan biaya membangun akses ke kawasan perumahan. Emiten selanjutnya yang diuntungkan adalah PT Ciputra Development Tbk, CTRA, yang berencana untuk membangun rumah tapak yang ditargetkan untuk segmen berpendapatan menengah ke bawah, dengan harga unit rata-rata Rp2 miliar. Selanjutnya, emiten yang bergerak di sektor energi baru terbarukan, EBT, juga akan diuntungkan dari pembangunan IKN. RHB Sekuritas melihat, seiring dengan naiknya potensi penggunaan energi terbarukan di Kalimantan, produsen listrik bersih seperti PT Kencana Energi Tbk, KN, dan PT Arkora Hydro, ARKO, akan diuntungkan. Emiten barang konsumsi yang memproduksi barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti biskuit, kopi dan susu akan mendapat keuntungan dari pembangunan IKN. PT Mayora Indah Tbk, MYOR, dan PT Ultrajaya Milk Industry Trading Tbk, ULTJ, akan diuntungkan mengingat masih rendahnya penetrasi pasar produk buatan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.